Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas materi baru, isu baru, dan info terbaru, yaitu modus kejahatan cegah penagihan pinjol. Nah, ini modus kejahatan baru nih. Banyak korban yang sudah berjatuhan. Hati-hati ya. Seperti apa sih modus kejahatan cegah penagihan ini? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah ketemu kembali dengan channel ini ya kawan-kawan. Tentunya yang menonton video ini yang saat ini sedang galau, yang saat ini sedang bermasalah dalam gagal bayar pinjaman online, semoga Allah mudahkan kalian ya teman-teman semua. Semoga Allah berikan jalan-jalan terbaik, solusi-solusi terbaik, dan diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas baik itu usaha maupun pekerjaan kalian. Amin ya rabbal alamin. Selalu sehat ya kawan-kawan, jangan pernah kendor, semangat Anda jangan pernah turun sedikit pun menghadapi teror demi teror yang dilayangkan oleh DC pinjol. Ingat, ketika mental kalian down, di sanalah masalah bermunculan. Satu demi satu masalah akan mulai muncul, akan mulai hadir. Makanya kalian wajib terus waspada untuk menjaga, mengontrol emosi, mengontrol mental Anda agar mentalnya tidak jatuh. Oke teman-teman semua, saat ini saya akan membahas salah satu yang akan saya bawakan yang ini benar-benar merupakan sesuatu baru ya, modus kejahatan baru, dan kalian wajib berhati-hati. Saya tidak mau korban berjatuhan karena ini modus kejahatan ini benar-benar menyasar orang-orang yang tidak mengerti, menyasar orang-orang yang awam, yang baru di dunia gagal bayar seperti ini. Bahaya. Ini potensinya bisa benar-benar menghantam banyak korban banyak berjatuhan, dan akhirnya nanti sudah tidak bisa berbuat banyak. Ini si pelaku ini sekarang sedang mengincar masuk ke grup-grup ya, masuk ke grup Facebook, ke grup Instagram. Mereka tidak segan-segan japri. Makanya saya selalu ingatkan, siapapun yang inbox kalian atau messenger kalian, ketika menanyakan, kakak nunggak di mana sudah berapa bulan? Kak, bisa dibantu nih, begini. Kalian abaikan. Tidak ada pahlawan-pahlawan kesiangan seperti itu ya. Tidak ada lagi penawaran-penawaran yang nyasar di inbox. Ingat, ketika kalian ada yang menginbox dan menawarkan jasa bantuan apapun terkait dengan masalah gagal bayar kalian, abaikan, jangan hiraukan, kalau bisa langsung diblokir demi keselamatan dan kenyamanan Anda semua. Oke ya teman-teman, ini salah satu modus, dan ini adalah laporan dari penonton ya, salah satu subscriber saya yang melakukan email yang melaporkan bahwa ada modus baru Pak, katanya kan. Saya bacakan ya, nanti modus barunya seperti apa. Seperti biasa nanti akan saya tampilkan, tapi sebelumnya seperti biasa, kalian yang belum subscribe channel saya, bantu dong subscribe agar saya tetap bersama kalian loh, agar saya tetap bersama untuk memotivasi kalian, untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate buat kalian semua, agar pada posisi gagal bayar Anda tidak dipermainkan oleh pelaku-pelaku atau oleh para penipu-penipu yang siap menghantam Anda. Untuk itu kalian jangan lupa ya subscribe di channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar mendapatkan informasi setiap video-video terbaru yang saya update setiap harinya. Kalian langsung dapat notifikasi langsung di handphone Anda. Jadi Anda tidak akan pernah ketinggalan. Anda nggak usah cari-cari video saya, selalu dapat notifikasi di handphone Anda. Video terbaru loh dari saya setiap hari itu dua video ya. Dan bila informasi atau video-video yang saya bagikan ini bermanfaat, kalian bisa share, bisa sebarkan ke teman-teman yang lainnya yang saat ini sedang kurang beruntung, sedang gagal bayar. Semoga video-video saya ini menggugah mereka, memberikan motivasi, sekaligus menaikkan booster mereka agar mental mereka tidak jatuh. Mental mereka tetap stabil, malah mental mereka wajib naik setelah menonton video saya ini. Semoga ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, simak videonya. Ya, teman-teman, saya akan bacakan ya, mempersingkat waktu. Ini adalah email dari salah seorang yang kebetulan adalah subscriber saya dan penonton setia saya di YouTube ini. Dia hanya berpesan agar tidak banyak orang atau tidak banyak korban nantinya yang berjatuhan. Saya bacakan ya.
Judulnya mau bertanya tentang grup yang bisa mediasi DC pinjol. Assalamualaikum Pak. Saya sebelumnya lihat YouTube ada salah satu grup Facebook yang bisa mediasi DC pinjol. Jadi grup itu bisa mediasi sama DC-nya. Biar nggak sebar data dan tidak nelpon ke kantor dan lain-lain. Nah, terus harus bayar 20% dari yang kita pinjam. Contohnya, aku laku 5 juta dipotong 20% buat DC-nya dan kita bayar ke dia. Jadi bayar ke DC-nya. Nah, ini modus baru. Kalau orang awam melihat hal ini adalah kesempatan. Kalau orang yang sedang gagal bayar, sedang stres, melihat hal ini adalah sesuatu hal yang berita baik. Bagaimana tidak berita baik? Kalian punya utang 5 juta, misalnya tadi dicontohkan ya, aku laku misalnya punya utang 5 juta, lalu kalian bayar 20%, 1 juta ke DC-nya. Lalu kalian diiming-imingi bahwa kalian tidak akan ditagih, tidak akan ditelepon ke kantor, tidak akan ditelepon ke kontak darurat, kalian tidak akan disebar data. Nah itu, siapa sih yang nggak tertarik? Anda utangnya 10 juta, lalu Anda bayar 20% untuk sistem seperti ini bahwa Anda tidak akan ditagih ya, dicegah ya penagihannya, bahwa Anda tidak akan pernah diteleponin ke kantor, kemanapun. Terus Anda tidak akan disebar data. Siapa yang nggak mau dilakukan seperti itu? Artinya itu kan kondusif, mengkondusifkan agar tidak dilakukan penagihan, agar tidak dilakukan sebar data. Siapa yang nggak tergiur dengan modus-modus seperti ini? Padahal itu adalah sesuatu kejahatan baru, model baru yang sengaja diterbar untuk menjaring korban-korbannya. Ya, ini adalah sesuatu kejahatan online ya, dan ini memang polisi harus bergerak. Karena ini banyak sekali nanti akan memakan korban. Orang yang sedang kebingungan dengan masalah disebar, diteror, diintimidasi, disebar ke kontak darurat, ke di luar kontak darurat, lalu dihubungi juga ke kantor, pasti akan mengambil opsi bagaimana caranya untuk menyelamatkan kondisi, untuk menyelamatkan keadaan. Nah, dengan masuknya pelaku-pelaku penipuan seperti ini, dengan modus-modus untuk mencegah sebar data, modus-modus untuk mencegah tidak ditelepon ke kantor, ke kontak darurat, itu adalah sesuatu iming-iming yang pasti menurut si penipu ini ya paling mudah, paling gampang. Karena tingkat orang depresi ketika ditawari sesuatu untuk mengobati tingkat depresinya, ya pasti mereka akan mengambil. Dan ini adalah kejahatan yang menurut saya biadab sekali ya. Ketika banyak sekali korban-korban akibat pinjaman online. Banyak sekali berjatuhan orang-orang yang tertimpa masalah, entah itu mengambil pinjaman online karena sendiri atau karena ditipu, lalu sekarang muncul penipu-penipu seperti ini yang memanfaatkan situasi, yang memanfaatkan kemalangan, yang memanfaatkan situasi kehancuran orang-orang, lalu orang ini hadir bukan mengurangi masalah tapi menambah masalah mereka. Bagaimana tidak teman-teman? Mereka pasti akan mengusahakan untuk korban-korban yang diincar oleh para penipu ini, pasti akan mengusahakan bagaimana caranya 20% itu ada untuk dibayarkan ke DC. Nah, sekarang saya akan bermain logika ke teman-teman, akan menjelaskan seperti apa ya kebohongan yang diciptakan oleh para penipu ini, agar kalian benar-benar paham, agar kalian tidak mudah terjerat oleh pelaku-pelaku seperti ini. Ini udah kriminal ini udah tindak pidana ini udah sesuatu pola kejahatan yang sudah sistematis dan bisa terorganisir. Ini sudah pasti dijalankan oleh beberapa pihak, sengaja menjaring. Karena sekarang banyak sekali forum-forum diskusi tentang masalah gagal bayar, jadi mereka bisa menyelinap masuk ke situ. Mereka memanfaatkan, saya bilang, memanfaatkan ruang ketidaktahuan, memanfaatkan ruang misinformasi alias gagal informasi yang saat ini dialami oleh para nasabah yang sedang gagal bayar. Nasabah itu, jujur aja ya, nasabah-nasabah yang gagal bayar, saya mengalami banget gitu kan. Mereka pada japri ke saya, pada WA, mereka pada email, pada messenger, "Pak, saya bingung. Pak, saya udah stres banget, saya dikejar-kejar oleh DC." Nah, sekarang ada yang tiba-tiba memberikan informasi seperti ini. Ya, saya sangat berterima kasih ya. Berarti ini adalah upaya untuk mencegah agar korban tidak berjatuhan. Oke, saya akan kasih seperti apa sih simulasinya kebohongan yang mereka ciptakan dengan modus-modus bahwa mereka akan menghentikan sebar data, bahwa mereka akan menghentikan cara-cara penagihan dan teror. Seperti apa? Simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih.
Jadi begini, kalau saya menjelaskan segala sesuatu di dalam video, saya mau menjelaskan secara detail, namun sederhana, agar kalian mudah menangkapnya. Jadi begini kawan-kawan, kalau misalnya ada orang yang menawarkan bahwa Anda dengan membayar 20% dari tagihan atau dari tunggakan yang sekarang ini berjalan, Anda akan kami stop. Anda akan kami cegah untuk tidak dilakukan sebar data. Dengan cara, saya langsung nih, kata si penipu nih ya, saya langsung memediasi si DC ini untuk tidak menelpon Anda. Saya akan mediasi untuk DC ini agar tidak menelpon kantor, agar tidak melakukan sebar data. Bohong, teman-teman. Itu adalah kebohongan dan itu adalah hoax. Itu adalah kalian sedang dilakukan cara-cara penipuan. Kalian sedang dalam masuk perangkap penipuan mereka. Kenapa saya bilang bisa penipu? Pak Jamal kok bisa ya bilang penipu? Mereka kan akan mediasi loh. Mereka akan melakukan musyawarah dengan para DC, mediasi untuk mencegah tidak meneror ke saya. Bohong kawan-kawan. Tidak akan pernah terjadi. Mediasi apaan? Nggak ada mediasi begini ya teman-teman ya. DC itu menagih 1 bulan atau 30 hari. Full. Mereka melakukan penagihan atau memegang akun Anda. Atau memegang tagihan Anda. Camkan ini dulu ya. Jadi Anda ditagih oleh salah seorang DC, itu selama 30 hari data Anda dipegang. Berhasil atau tidak berhasil, 30 hari dipegang dulu. Di hari ke-31, atau setelah 30 hari, mereka akan dievaluasi. Apakah mereka layak masih memegang data Anda atau tidak? Apakah mereka itu masih bisa melakukan penagihan ke Anda atau nanti akan dicabut penagihannya atau surat tugas atau hak tugas yang sudah dikasih ke mereka. Jadi apakah si DC ini akan memegang lagi tuh tagihan-tagihan Anda? Entahlah. Jadi kalau mereka bilang bahwa saya akan memediasi agar si DC ini tidak melakukan telepon, tidak melakukan sebar data untuk Anda, Pak, katanya kan. Seperti itu. Padahal kan nanti di 31 hari setelah 1 bulan, DC itu sudah nggak ada lagi untuk menagih Anda. Lalu ada DC baru lagi, logika berpikirnya. DC yang tadi, misalnya pun ini ya, sudah dimediasi, kalau benar dimediasi oleh si penipu ini. Lah, nanti bulan depannya udah baru lagi. Emang mau mediasi lagi? Nah, seperti itu, logika aja berpikir ya. Mana ada, karena apa? Di rolling. DC itu melakukan tugas penagihan Anda itu di rolling, kawan-kawan. Tidak permanen. Jadi misalnya DC sekarang, DC namanya Ahmad. Dia akan menagih Anda di bulan Juni. Lalu nanti di bulan Juli akan berbeda lagi. Yang lagi Bambang DC-nya. Lalu nanti di bulan Agustus akan berbeda lagi. Yang lagi nama DC-nya Budi. Emang bisa dikondusikan? Emang bisa dimediasi sama si penipu itu? Bodoh kan? Cara-caranya bodoh. Jadi Anda, saya minta jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka. Itu adalah cara-cara keji, cara-cara kejam. Dan cara-cara yang saya bilang sih, cara-cara yang nggak pantas ya, dilakukan terhadap korban-korban yang saat ini sedang menjerit, sedang stres, sedang bingung. Mereka sedang bermasalah, lalu Anda datang bukan menyelamatkan mereka, tapi menambah masalah mereka. Nauzubillah min dzalik, itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat keji, kawan-kawan. Ingat, balasan Allah nanti ya terhadap pelaku-pelaku seperti ini. Mereka sedang kesakitan, mereka sedang dirundung kemalangan, tapi kalian datang untuk menambah beban mereka, untuk mencuri harta mereka, untuk menambah beban mereka, menambah stres mereka. Itu adalah sesuatu kejahatan dan kezoliman yang mungkin Allah tidak akan pernah maafkan dan Allah tidak akan pernah kasih ampunan buat kalian yang melakukan seperti itu. Ingat, kalian boleh tertawa. Kalian mungkin boleh tertawa di atas penderitaan teman-teman dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa masalah, lalu kalian melakukan tambah masalah kepada mereka dengan cara-cara mencuri uang mereka. Padahal mereka sendiri sedang ditimpa masalah, sedang bergumul dengan masalahnya, tapi Anda datang untuk menambah masalah. Nauzubillah min dzalik. Ingat, Allah tidak tidur. Suatu saat teguran Allah lebih keras dan Anda akan mendapatkan azab di dunia ini karena sudah melakukan penipuan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa kemalangan akibat gagal bayar. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa hal-hal yang berbau dengan penawaran, bahwa bisa memediasi, bisa mencegah penyebaran data, bisa mencegah tidak ditelepon ke kantor, bisa mencegah agar Anda tidak ditelepon, tidak ditagih, tidak dikunjungi ke rumah, bohong. Bohong, itu adalah sesuatu bohong alias ngibul. Ibu, bapak, adik, dan kakak, jangan pernah mau menggunakan jasa-jasa seperti ini. Ingat, ini adalah sesuatu yang nanti akan membuat masalah baru dalam kehidupan Anda. Ini yang nantinya akan menambah stres Anda. Tolak, abaikan, jangan hiraukan,
ketika mendapatkan tawaran seperti ini, baik melalui Messenger atau melalui WhatsApp atau apapun, kalian langsung blokir. Kalian langsung blokir, kalau di WA kalian langsung blokir report. Kalau misalnya di email, kalian masukkan ke spam. Kalau misalnya di Messenger, kalian langsung blokir. Sudah, nggak peduli ya. Saya sudah bilang di sini bahwa ini adalah hoax, adalah kebohongan. Karena begini, tidak ada satupun orang yang dapat mencegah namanya penyebaran data. Data Anda sudah dipegang. Ini data Anda nih. Umpamakan data Anda. Data Anda sudah dipegang oleh salah seorang. Jadi data Anda ini akan ditagih. Lalu siapa yang bisa mencegah penagihan kecuali orang dalam mereka sendiri? Orang dalam alias misalnya bosnya, ya udah nggak usah ditagih. Bisa itu terjadi. Tapi kalau orang-orang lain di luar daripada mereka, mana bisa melakukan pencegahan penagihan kecuali melakukan pembayaran. Logika kan? Kecuali dibayar, baru itu tidak akan pernah ditagih. Kecuali dibayar, baru itu tidak akan disebar datanya. Kecuali dibayar, tidak akan ditelepon ke kantor atau ke perusahaan. Itu loh logika berpikirnya. Sekarang Anda sekonyong-konyong aja, begitu aja bayar ya. Dari 5 juta tagihan, lalu Anda bayar 20%-nya berarti 1 juta. Lalu Anda bayar. Besoknya tetap akan muncul tagihan-tagihan. Anda mau komplain kemana? Anda mau komplain ke siapa? Sementara Anda sendiri pasti udah diblokir oleh orang ini. Itu adalah kejahatan baru ya kawan-kawan. Saya berharap tidak banyak korban yang timbul akibat kejahatan ini. Tolong bantu. Tolong bantu untuk viralkan video ini agar menjangkau teman-teman lainnya. Bantu viralkan di berbagai media sosial. Bantu viralkan di Instagram, di Facebook, atau media sosial lainnya. Bantu viralkan teman-teman lainnya, sebarkan via WA. Bahwa inilah modus kejahatan terbaru yang siap-siap menjerat para korbannya. Ini bukan kepalang ini. Ini mereka melakukannya secara massal. Hati-hati ya. Karena di sini bilangnya bahwa mereka bisa memediasi. Hati-hati karena bahasa-bahasa bisa memediasi artinya bisa memusyawarahkan. Bisa mengkondusifkan, artinya bisa cincai lah seperti itu kan, sesama DC. Mereka pasti ngakunya, oh saya dulu adalah mantan DC, saya dulu adalah orang yang berpengaruh terhadap DC-DC, jadi saya bisa memediasi mereka untuk tidak melakukan penagihan kepada Anda. Bohong, ngibul. Sekali lagi ngibul. Jadi bahasa-bahasa apapun yang ada bahasa bahwa saya bisa bantu Kak, supaya kakak tidak ditagih. Saya bisa bantu Kak, supaya kakak tidak disebar datanya oleh pelaku-pelaku pinjol ini. Saya bisa bantu Kak. Sudah banyak sekali Kak. Ini loh testimoninya. Mereka bisa kok buat testimoni yang bohong-bohongan. Bisa aja mereka, siapapun kan mereka bisa bikin kan. Sekarang dengan cara-cara seperti itu mereka bisa bikin. Seolah itu adalah sesuatu yang benar. Padahal itu adalah sandiwara. Bisa aja. Jadi demi menjerat targetnya, demi menjerat korban-korbannya, mereka bisa melakukan apapun. Makanya saya bilang waspada. Modus kejahatan sekarang makin muncul ya. Apapun itu modus kejahatan seiring dengan kalian kebingungan gagal bayar. Jadi kejahatan-kejahatan online ini seperti ini paling mudah dilakukan dibanding dengan mencopet, merampok. Itu mungkin agak sulit ya karena membutuhkan tenaga. Tapi kalau seperti ini gampang sekali. Lewat online kalian bisa dijebak, lewat online kalian bisa ditipu. Waspada ya kawan-kawan. Sekali lagi waspada. Tidak ada itu orang yang bisa mencegah sebar data, tidak ada orang yang bisa menghentikan penelponan ke kantor, tidak ada orang yang bisa mencegah kalian tidak ditagih. Semuanya itu bisa diselesaikan kalau kalian bayar. Kalau kalian nggak bayar, nggak ada. Tidak ada upaya apapun yang bisa dilakukan seorang untuk mengcounter, untuk menghandle seluruh tagihan-tagihan Anda agar tidak ditagih. Itu aja teman-teman. Oke, sudah paham ya? Saya mohon bantu viralkan. Karena upaya memviralkan sesuatu yang baik untuk mencegah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita agar tidak terjebak atau tidak menjadi korban dari penipuan ini adalah sesuatu pahala jariah buat kalian kawan-kawan. Ingat, ini adalah sesuatu bentuk pencegahan. Ini adalah sesuatu bentuk upaya agar korban-korban tidak berkelimpangan. Upaya kita mendapatkan pahala kawan-kawan. Dengan cara menyebarkan atau memviralkan video ini. Insya Allah video ini akan sampai kepada calon-calon korban yang belum menjadi korban. Insya Allah orang disadarkan, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang gagal bayar, disadarkan dengan segera. Ketika melihat video ini, wah benar, ini modus. Jadi kalau mereka mendapatkan tawaran seperti ini, mereka langsung mengabaikan. Betapa indahnya. Ketika kalian bisa berbagi sesuatu hal yang baik, yang bisa menyelamatkan banyak orang. Ini adalah perbuatan yang sangat baik, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semua,
Saya selalu mendoakan kalian agar dalam situasi gagal bayar seperti ini, Allah luputkan dari kejahatan-kejahatan online, dari kejahatan-kejahatan penipuan, dari orang-orang yang berkedok sebagai pahlawan padahal mereka adalah penipu. Allah akan hindarkan teman-teman semua dari kejahatan seperti ini. Semoga kalian dalam menghadapi situasi gagal bayar, situasi kalian tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban membayar hutang ini, kalian tetap baik-baik saja, kalian tidak panik, kalian tidak merubah karakter kalian menjadi karakter yang emosional. Semoga Allah tetap menjaga emosi Anda, kestabilan jiwa Anda, ketenangan Anda. Semoga Allah memberikan dan mengkaruniakan ketenangan, kedamaian hati, dan juga Allah memberikan keberkahan atas setiap langkah, usaha, dan pekerjaan kalian. Allah akan berikan kemudahan dan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber, para penonton setia saya. Sehat selalu ya, abang, empok, kakak, adik, ya, mas, mbak, saya sebut semuanya ya. Biar kalian Allah berikan kesehatan, biar apapun yang kalian lakukan Allah akan berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Segera viralkan video ini, segera sampaikan kepada kawan-kawan lainnya yang saat ini sedang gagal bayar. Insya Allah ketika video ini sampai kepada mereka yang sedang dilanda masalah, insya Allah mereka akan terhindar karena mereka mengetahui bahwa ini adalah kedok penipuan modus terbaru kejahatan online. Oke teman-teman semua, saya pamit undur. Semoga kalian sehat selalu. Sampai ketemu di episode saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!